Selamat berjumpa. Saya Melkiades Yovani Jahamat, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada saat ini, saya mempresentasikan hasil praktik pembelajaran pada program ini. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi anak-anak, adik-adik sekalian. Selamat pagi. Saya minta semuanya kasih tunjuk muka dulu. Dan saya minta Ulia untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Ulia. Ya. Hari ini kita berjumpa di tengah masa pandemi dan kita semua selama ini sudah merasakan bagaimana hidup di masa pandemi ini. Setelah melihat wajah adik-adik, kecemasan saya bagaimana pendidikan sekolah kita ke depannya ini jadi hilang. Dan mari kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri dulu untuk hal itu. Ya. Puji Tuhan, Pak. Oke. Nah, adik-adik, sekarang mari kita saksikan video berikut ini. Sekarang jadilah matematika, jadinya matematika. Sebagian besar dari kalian semua pasti pernah atau bahkan sering kali bertanya-tanya, ngapain sih kita harus belajar matematika? Pernah nggak sih kalian merasa begitu bahagia bisa menemukan jawaban setelah melalui proses perjuangan panjang mengerjakan soal yang penuh dengan drama? Gak bisa diungkap dengan kata-kata kan bahagianya seperti apa? Itu tuh berasa kita udah menjadi orang yang paling pinter sedunia. Berlebihan sih, tapi intinya dari sini kita jadi bisa lebih menghargai lagi proses, bukan hanya sekedar hasil. Atau nih, matematika juga mengajarkan kita tentang makna kesetiaan. Bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2, tak ada yang lainnya. Karena matematika itu ilmu pasti, jadi kalau soalnya A, jawabannya pasti B. Atau soalnya C, jawabannya ya pasti D. Nggak ada tawar-menawar. Semoga bermanfaat dan mari kita mulai bersahabat dengan matematika. Oke. Dari video tadi kita bisa menangkap salah satu intinya ketika mengajarkan kita untuk pasti dan setia. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari statistika, data berkelompok. Dan untuk bisa mempelajari hal ini, pertama kita harus mengingat dulu tentang data tunggal, tentang distribusi frekuensi. Ada pembagian data dalam kelompok kelas. Ya. Ada namanya interval, panjang kelas. Oh iya, benar sekali. Nah, itu semua harus diingat pada pembelajaran kali ini. Oke, itu pengantar kita hari ini. Sekarang mari kita melaju ke materi tentang statistika pemusatan data kelompok. Ya, Pak. Tapi suara saya masih bisa terdengar jelas? Jelas, Pak. Oke, baik ya adik-adik. Kita sama-sama sekarang melihat materi ini. Ukuran pemusatan data berkelompok. Kita bisa melihat dulu masalah ini. Ini sebuah masalah yang terjadi di suatu sekolah saat seorang guru hendak mengolah nilai hasil ujian sebagai bahan evaluasi untuk
dilaporkan kepada kepala sekolah. Nah, nilai ini masih berupa data tunggal. Ya, masih berupa data tunggal yang berjumlah sangat banyak. Nah, pada prinsip tentang distribusi frekuensi kemarin, bahwa distribusi frekuensi itu tujuannya untuk membuat data tunggal yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami. Ya. Dan tabel distribusi frekuensi itu yang sebentar sangat membantu kita dalam menyelesaikan mean, median, dan modus. Bagaimana proses menentukan median rata-rata dari suatu data. Mari adik-adik berdiskusi dalam kelompok terkait materi ini dalam bentuk lembar kerja. Nah, sebelum itu mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Nanti kalau Ya, ada Heri? teman-teman lihat video di YouTube bisa ke tidak kok di Google kah? Bisa cari referensi di mana saja, ya. Baik. Dan itu justru sangat bagus. Di situ adik-adik bisa meningkatkan kemampuan membaca literasi dari adik-adik juga. Ya. Oke ya, sekarang silakan berdiskusi dalam kelompoknya. Sudah. Oke ya. Diskusinya sudah selesai. Dari kelompok 1. Nah, sekarang saya minta kesediaan dari yang kelompok 1 di sini. Dwi ya. Kelompok 1 Dwi. Ya Pak. Dan saya yakin adik-adik bisa. Bisa ya? Iya Pak. Iya Pak. Oke, Coba saya Pak ya. tampilkan. Ya. Iya Pak. Silakan Pak. Oke, saya tampilkan. Nanti kalau ada kekeliruan kita perbaiki sama-sama ya. Saya minta Dwi bisa membantu menjelaskan apa yang sudah didiskusikan ini. Ya, jadi itu kan sudah diketahui itu 18 dengan 23, kemudian dapat 28 itu tengah-tengah dari 26 dengan 30, kalau tidak salah. Ya, itu dikali dapat. Kemudian untuk frekuensi yang di bawah yang 80 itu dijumlah semua 19 sampai 15, 21, 26 maaf Pak, 16 dan 9 ditambah semua. Yang sebelah juga ditambah semua dari atas ke bawah. Dapat 2145. Ya, rata-ratanya berarti kita pakai rumus tadi yang sudah dijelaskan dibagi 2145 dibagi 80. Jadi dapat di situ 26,8, Pak. Nah, itu rata-ratanya. Meannya. Mean, Pak ya? Oke, ya, mean. Ya. Bisa juga disebut sebagai rata-rata. Nah, dari kelompok 2 mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai hasil presentasi dari kelompok 1 tentang rata-rata ini. Kalau beda pasti salah mereka, Pak. Ya, mari kita cari tahu dulu. Jangan langsung bilang mereka punya salah. Mereka sudah kumpul juga, Pak. Tadi. Oke ya. Baik. Terima kasih. Berarti dengan melihat hasil diskusi yang adik-adik sudah presentasikan ini, Bapak bisa tahu bahwa adik-adik bisa memahami dan berdiskusi dengan baik dalam kelompok. Dan tadi ada yang bertanya mencari informasi di media, di YouTube, ya. Berarti adik-adik sungguh-sungguh mau belajar, ya. Dan sungguh-sungguh terlibat dalam diskusi. Dan ini semua menjadi bahan penilaian dari Bapak untuk adik-adik, ya. Keterlibatan adik-adik dalam proses, dan saya yakin ya hasil diskusi yang baik tidak mungkin ada kalau semua anggota kelompoknya itu tidak aktif, ya.
Nah, sekarang setelah kita mempresentasikan, Bapak bisa menyampaikan bahwa proses menentukan median dan rata-rata atau mean dari data berkelompok berdasarkan hasil diskusi adik-adik paling tadi ada kekeliruan, tetapi kekeliruan itu lebih ke bagaimana mendokumentasikan hasil diskusi, ya. Mendokumentasikan hasil diskusi, karena kekeliruan tadi Bapak perhatikan tidak berpengaruh terhadap hasil penyelesaian dari masalah, ya. Sehingga untuk kedepannya dalam proses diskusi di dalam kelompok yang perlu diperhatikan oleh adik-adik itu tetap juga bagaimana mendokumentasikan hasil diskusi. Sebelum presentasikan, adik-adik harus cek lagi dulu hasilnya yang sudah dirangkum bersama teman dalam satu kelompok, sehingga pada saat presentasi tidak ada hal yang kemudian salah atau keliru dalam hal teknis, ya. Karena kalau dalam diskusi ada hal keliru dalam hal pemahaman materi, itu bisa kita diskusikan bersama, ya. Saya bersama adik-adik semua mencari referensi pada sumber-sumber yang lain. Nah, sebelum kita nanti melanjutkan materi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, satu nilai yang saya bisa lihat dari proses diskusi hari ini, bahwa semua peserta didik saya ini punya semangat dan tekad. Seperti di awal tadi ceria, walaupun lelah di awal, tapi karena proses diskusi, saya bisa lihat bahwa situasi belajar kita hari ini sungguh sangat menyenangkan, ya. Dan kesalahan-kesalahan kecil dalam proses diskusi, saya melihat adik-adik bisa saling menerima perbedaan pendapat tadi pada waktu diskusi, ya. Dan sekarang untuk mengevaluasi pemahaman adik-adik terkait materi yang sudah kita diskusikan bersama, saya akan memberikan tugas individu untuk dikerjakan, ya. Kerjakan masing-masing. Adik-adik yang nilainya belum memenuhi standar, Bapak akan memberikan remedi. Dan juga jika adik-adik ada yang nilainya sudah di atas standar, Bapak akan memberikan pengayaan. Itu ya adik-adik, tugasnya saya sudah kirim di WA grup kelas kita. Oke, nanti sebelum jam 10 malam hari ini, adik harus sudah mengirim hasil kerja tugas adik-adik kepada saya. Japri, bisa ya? Bisa, Bisa. Pak. Bisa, Pak. Oke, ya. Pada pertemuan berikutnya, minggu depan kita akan berbicara tentang ukuran penyebaran data. Baik, sekarang adik-adik, mari kita menutup pembelajaran kita hari ini. Saya minta Esther memimpin kita dalam doa. Baik, Pak. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Esther. Oke, sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Siang, terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Dah.